Sekolah memang tempat yang nyaman untuk belajar, tetapi coba bayangkan jika sekolah berhantu. Seperti biasa aku datang pagi-pagi ke sekolah. Sebagai seorang guru SD aku harus mengusahakan datang sebelum semua muridku datang. Pagi itu aku datang sangat pagi dan langsung menuju kelas. Ketika telah sampai di depan pintu kelas sambil membawa barang-barangku, aku mendengar suara anak-anak telah ramai di dalam kelas. Kala itu pintu kelas sedang tertutup namun tidak terkunci. Klik, aku membuka pintu kelas dan dengan senyuman pagi aku menyapa murid-murid yang terdengar suaranya dari luar. Aku pun menghentikan senyumanku setelah melihat bahwa tidak ada satu murid pun di dalam kelas. Aku sedikit merasa aneh karena sebelumnya aku mendengar suara ribut seperti anak-anak bermain. Setelah memperhatikan sekeliling ruangan tidak ada seorang murid. Aku menoleh ke pojok ruangan dekat dengan salah satu meja murid. Mungkin pantulan suara dari kelas lain, pikirku saat itu. Aku melihat seorang wanita berambut panjang, ia menatapku dan tersenyum. Melihat wanita itu tersenyum, aku pun refleks memberikan senyuman balik. Saat itu aku menyangka wanita itu adalah cleaning service yang ingin membersihkan kelas. Tanpa sepatah kata aku langsung berjalan menuju meja guru. Aku segera mempersiapkan segala sesuatu untuk mengajar hari itu. Karena aku melihat gelasku belum ada, maka aku berpikiran meminta tolong cleaning service mengambilkan. Aku segera menyapanya untuk meminta tolong sambil menoleh, "Mbak tolong." Aku pun langsung terdiam karena setelah menoleh ternyata cleaning service itu tidak ada di kelas. "Kemana Mbak tadi?" gumamku. Biasanya cleaning service selalu pamitan kalau mau pergi, tapi yang ini pergi diam-diam. Mungkin dia lelah, pikirku saat itu. Murid-muridku saat itu mulai berdatangan satu persatu. "Bu, meja saya kok gak ada?" tanya seorang murid padaku. "Gak ada gimana?" tanyaku kembali. "Iya, kursinya ada, tapi mejanya gak ada," jawabnya. Aku segera menuju tempat duduknya untuk melihat karena kebetulan ia duduk di depan. Memang benar, meja anak itu tidak ada dan hanya ada kursinya saja. "Ada yang melihat meja Rita?" tanyaku pada murid yang lain. "Tidak Bu," jawab beberapa di antara mereka. Aku pun segera berkeliling di dalam kelas untuk mencari meja itu, mungkin ada yang memindahkannya. Aku mencari meja itu dibantu dua orang muridku. "Gak ada Bu, mungkin dipindahkan ke kelas lain," kata salah satu muridku. Putus asa mencari meja di dalam kelas, aku berencana mencari ke kelas lain. Namun karena melihat jam menunjukkan waktu dimulainya pelajaran, aku pun meminta mereka berdoa. Setelah selesai berdoa, aku meminta mereka mempersiapkan diri dan peralatan belajar selama aku di kelas lain. "Itu meja Rita ada Bu," jawab salah seorang murid. Langkahku menuju keluar kelas terhenti setelah mendengar suara murid itu. "Di mana?" tanyaku. "Itu Bu di belakang," jawabnya. Aku melihat meja itu ada di pojok belakang dengan heran, karena saat aku berkeliling tadi tidak ada meja di situ. Bu, tadi gak ada meja di situ kan?" tanya muridku yang tadi membantu mencari. "Iya tadi di situ kosong gak ada apa-apa," jawabku. "Kok bisa ya?" tanya dia kembali. "Ya udah, gak usah kasih tahu yang lain ya, diam aja," pintaku agar murid yang lain tidak ketakutan. Aku segera meminta anak-anak memindahkan meja itu ke depan. Kemudian aku segera bertanya pada cleaning service yang kebetulan lewat di depan kelas. "Mbak, kemarin waktu beresin kelas ada yang mindahin meja yang itu gak?" tanyaku sambil menunjuk kursi Rita. "Kemarin kan semua cleaning service ada pertemuan, jadi gak sempat bersih-bersih," jawab dia. "Ini mau dibersihkan sekarang, cuma kelas ini belum dibersihkan sama sekali," sambungnya. "Jadi siapa yang mindahin meja itu?" tanya. "Saya, kurang tahu ya Bu, kemarin waktu kelas sudah kosong langsung saya kunci Bu, jadi gak mungkin ada yang masuk," jawabnya. "Oh iya, hari ini ada cleaning service yang baru?" tanyaku. "Cleaning service di lantai ini ya cuma saya sendiri Bu," jawabnya. Aku terdiam dan masih bingung dengan kejadian hari itu. Kursi yang menghilang tetapi ditemukan di tempat yang telah dicari dan tidak ada. Seorang wanita yang hadir dan menghilang tanpa kata-kata. Sungguh kejadian yang sangat aneh. Asteris. Aku sedang bersantai sejenak setelah semua murid pulang. Hari itu terasa sangat lelah dan perlahan mataku mulai mengantuk. "Hai!" Aku kaget melihat seseorang telah berdiri di depanku yang menyapaku. Lelaki tinggi besar dan memakai baju merah menyala itu tersenyum sambil mengedipkan matanya padaku. "Ih Pak Dedi kenapa?" tanyaku aneh. Pak Dedi tidak menjawab,
namun tetap mengedipkan matanya padaku sambil tersenyum. Tak lama ia pun melangkah keluar kelas tanpa basa-basi. Saat itu aku masih bingung, dan bertanya dalam hati, ada apa dengan Pak Dedi? Perilakunya sangat aneh sekali. Pak Dedi adalah seorang staf sekolah yang bertugas untuk melakukan perawatan gedung sekolah. Ia sangat pemalu dan tidak berani menggoda staf apalagi guru wanita di sekolah. Aku masih memikirkan perihal sikap aneh Pak Dedi, tiba-tiba Pak Dedi beserta staf yang lain lewat di depan kelasku. Pak Dedi, panggilku. Iya Bu, ada apa? Tanya Pak Dedi. Aku terdiam sejenak. Weis, udah ganti baju, ujarku. Ganti baju apa Bu? Saya dari pagi juga pakai ini, jawab Pak Dedi. Ah tadi pakai baju merah, tadi ke kelas godain saya kan. Hayo, jawabku menggoda Pak Dedi. Saya dari tadi tuh keliling-keliling, nih baru kesininya juga. Kalau gak percaya, tanya nih Oni. Jawab Pak Dedi dengan serius. Iya Bu, dari tadi Pak Dedi sama saya terus, belum kesini, jawab Oni. Aku terdiam dan bingung, ada apa sebenarnya ini, gumamku dalam hati. Tadi aku jelas melihat Pak Dedi di depanku kemudian dia pergi. Sekarang Pak Dedi di depanku, tapi ia bilang belum kesini dari tadi. Perasaanku mulai tidak enak, aku pun pergi ke kelas lain sambil cuek meninggalkan Pak Dedi. Aku memberitahukan cerita pada temanku tentang kejadian yang baru saja aku alami. Iya Nov, di sini banyak kejadian kayak gitu. Ada yang meniru rupa Pak Dedi, jawab temanku. Meniru bagaimana? Tanyaku bingung. Iya, pokoknya tiba-tiba ada orang yang mirip Pak Dedi, suka gangguin atau genit sama guru atau staf cewek yang sendiri. Setelah dia pergi, gak lama Pak Dedi datang, ternyata dia gak ke tempat itu sebelumnya, temanku menjelaskan. Saat itu aku pun teringat ketika meja di kelasku hilang kemudian tiba-tiba ada kembali. Jangan-jangan hantu itu, ujarku. Entahlah, jawab temanku. Cerita tentang hantu Indonesia memang seram-seram ya, ujarku. Kami berdua terdiam entah memikirkan apa, braak tiba-tiba terdengar suara meja seperti digebrak. Kami pun refleks menoleh ke arah suara itu yang berada di belakang kelas. Saat sedang memandang ke arah sumber suara itu, aku merasakan ada seseorang lewat di sampingku. Seketika aku melihat ke arah samping, namun tidak ada siapapun. Kami berdua terdiam tanpa ada yang memulai pembicaraan. Aku ke toilet dulu ya, ujarku sambil berdiri. Iya, hati-hati di toilet, kata temanku. Aku pun melangkah sambil tersenyum. Entah mengapa saat menuju toilet suasana serasa mencekam dan cahaya ruangan seakan redup. Ketika memasuki toilet, aku melihat ada seseorang masuk ke dalam bilik toilet. Aku masih mendengar orang itu melakukan flush dan suara berisik-berisik lainnya layaknya di toilet. Tiba-tiba suara itu menghilang dan menjadi sunyi. Suasana di dalam toilet itu semakin mencekam. Aku menunggu sambil bertanya dalam hati, ngapain nih orang lama banget? Seketika, ada angin masuk dan tepat di depan mataku pintu toilet yang tertutup itu bergerak karena tertiup angin. Aku sangat penasaran sekali, kok gak dikunci pintunya, gumamku dalam hati. Aku mendorong pintu toilet itu, dan aku sangat terkejut karena tidak ada siapapun di dalam bilik toilet itu. Dengan perasaan sangat takut aku pun berlari keluar toilet. *********. Sudah sering aku mendengar tentang cerita hantu di sekolah. Namun dari beberapa pengalaman, tetap membuatku kurang yakin bahwa sekolah berhantu memang benar adanya. Namun kali ini, mataku membuktikan sendiri bahwa sekolahku memang berhantu dan mereka suka mengganggu. Aku sering menceritakan kejadian yang aku alami pada teman-temanku. Aku bercerita dengan sangat antusias karena pengalaman itu merupakan hal yang baru bagiku. Aku sering mendengar cerita bahwa di sekolahku memang banyak hantunya, namun tak pernah terbayang olehku kalau mereka suka mengganggu. Pengalaman baruku ini telah aku alami beberapa hari yang lalu. Seperti biasa, sebelum memulai awal tahun ajaran baru, guru-guru harus ke sekolah. Kami harus ke sekolah untuk menata kelas dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai pelajaran baru. Kebetulan aku harus pindah kelas, jadi mau tidak mau aku harus memindahkan semua barang-barang yang aku perlukan. Semua barang-barangku aku masukkan ke dalam bak plastik besar dan aku simpan di gudang untuk sementara, karena kelas lamaku sedang dibersihkan oleh guru lain. Hari itu aku membersihkan dan menata kelas baruku. Sekedar informasi, kelas baruku ini lokasinya di ujung lorong gedung sekolah. Karena di sekitar kelas terdapat banyak pohon termasuk pohon bambu, jadi cahaya matahari sedikit terhalang. Ketika mendung,
Aku harus menyalakan lampu karena kelasku pasti menjadi kurang cahaya. Ketika pertama kali masuk ke dalam kelas itu, aku merasa agak aneh. Cahaya yang redup membuatku sedikit parno berada di kelas itu. Ngik, ngik, suara pohon bambu bergesekan karena tertiup angin membuat suasana semakin mencekam. Kelasnya sunyi sekali, bagus untuk menambah konsentrasi belajar, pikirku positif terhadap kelas baruku itu. Aku segera menata buku-buku pada rak buku dengan rapi. Aku menata buku-buku itu ujung ke ujung agar padat dan tidak goyah. Kemudian aku mencoba menentukan posisi meja yang nyaman dalam mengawasi murid-murid. Ketika aku ingin menggeser meja guru tiba-tiba, bruk, semua buku-buku yang telah aku susun berhamburan di lantai. Kok bisa jatuh ya, kan udah padat disusunnya, pikirku aneh. Kemudian aku segera menyusunnya kembali. Aku menyusunnya lebih padat dengan memasukkan kembali buku-buku lain, sehingga menjadi sangat padat dan rapat. Setelah itu aku kembali melanjutkan memindahkan posisi meja guru. Belum sempat aku menyentuh meja guru itu tiba-tiba, bruk, buku yang tadi aku susun kembali berhamburan di lantai. Perasaanku menjadi tidak enak dan bulu kudukku tidak tiba merinding. Ini pasti buka karena angin, pikirku saat itu. Aku segera keluar kelas karena takut dan tidak melihat ada siapa-siapa yang sedang jalan di sekitar kelasku. Ambil barang dulu di gudang, pikirku saat itu sambil mencari suasana lain. Aku berjalan menuju gudang sambil menyapa beberapa guru yang aku temui. Setelah sampai di dalam gudang, aku segera mencari di mana bak plastik yang berisi barang-barangku. Di dalam gudang itu juga banyak barang-barang guru lain yang belum dipindahkan ke kelas yang ditampung memakai bak plastik yang warna dan bentuknya sama. Ketika sedang mencari bak plastik milikku tiba-tiba, brak, suara meja yang dipukul menggunakan kayu. Aku kaget dan menoleh ke sumber suara itu. Siapa sih yang bikin kaget, pikirku saat itu. Di dalam gudang itu hanya aku sendiri, jadi siapa yang memukul meja itu, tanyaku dalam hati. Saat itu aku tidak ada rasa takut, namun lebih fokus pada barang-barangku. Saat ingin menarik bak plastik milikku, sekilas aku merasa ada sekelebat bayangan lewat di sampingku. Aku menoleh, namun tidak ada apa-apa selain tumpukan barang dan kursi-kursi serta meja. Aku kembali menarik bak plastik itu yang cukup berat bagiku. Hiem, himim, hem, suara senandung nyanyian. Dari mana suara itu? Ah, mungkin guru yang sedang lewat di depan gudang, pikirku positif saat itu. Aku melanjutkan menarik keluar bak itu, cukup melelahkan karena berat menariknya. Aku berdiri diam sejenak menarik nafas agar lelahnya hilang. Namun telingaku masih mendengar senandung nyanyian tadi. Hiem, himim, hem. Tidak tahu dari mana sumber suara itu, namun tidak sengaja aku ingin menoleh ke sebelah kiri. Betapa kagetnya aku melihat sosok wanita menggunakan gaun putih dan berambut panjang yang kusut. Ia duduk di atas meja sambil menggoyang-goyangkan kakinya yang tergantung. Sosok itu tersenyum kepadaku kemudian bersenandung kembali. Hiem, himim, hem. Tanpa basa-basi aku segera lari keluar gudang. Namun langkahku terhenti karena pintu gudang tertutup dan terkunci. Aku tidak tahu sejak kapan pintu itu tertutup dan sialnya kunci pintu gudang itu ada di bagian luar pintu. Tolong, bukain pintunya, tolong, aku berteriak sambil menggedor pintu. Tidak lama, klek, ngek, pintu dibuka oleh seorang guru. Ada apa? Tanya guru itu. Tadi ada perempuan duduk di situ, jawabku sambil menunjuk posisi sosok itu namun telah menghilang. Pintu ini juga tadi terkunci saat aku mau keluar, aku menambahkan. Guru itu terdiam tanpa ekspresi. Ya udah kembali ke kelas aja, kata dia. Aku mau mengambil barangku dulu, kataku. Dengan segera ia memanggil guru lain yang kebetulan sedang lewat untuk mengeluarkan barang-barangku di gudang. Mereka berdua mengeluarkan bak plastik itu dan memang cukup berat walaupun telah diangkat oleh mereka. Aku menunggu di luar gudang dan tidak berani masuk ke dalam gudang itu. Kedua guru itu membantuku membawa bak itu sampai ke dalam kelasku. Setelah itu mereka pamit kembali ke kelas mereka. Terima kasih ya Pak, kataku pada mereka. Aku menata kembali buku-buku yang berhamburan di lantai. Aku mencoba membaca doa dulu sebelum menatanya. Sekarang beresin barang-barang di bak, pikirku saat itu. Saat aku ingin mengambil barang-barang di bak, aku sangat terkejut karena bak itu tidak ada. Bak itu tadinya berada belakangku, tepat di depan rak buku. Aku melihat sekeliling, ternyata bak itu ada di belakang kelas. Bagaimana bak itu bisa pindah ke situ, tanyaku. Di kelas ini kan tidak ada siapa-siapa, pikirku. Aku sangat ketakutan saat itu,
sehingga aku segera berlari keluar kelas. Aku berlari menuju kelas temanku, aku segera menceritakan apa yang telah aku alami hari itu padanya. Bagaimana ini? Kalau gini teruskan mengganggu, kataku padanya. Ayo kita lihat, ajak dia padaku. Kami berdua berjalan menuju kelas baruku itu. Udah, tenang aja, gak apa-apa kok, katanya padaku. Saat di kelasku, dia hanya melihat sekeliling dan berkata, dilanjutin aja, tadi mau ngapain, tanya dia. Tadi aku mau pindahin barang-barang di bak itu, tapi sekarang pindah di belakang, kataku. Ya sudah, kita pindahin lagi, kata dia padaku. Ia membantuku memindahkan bak itu dengan mendorong, karena tidak mungkin kami perempuan berdua kuat mengangkatnya. Ya udah lanjutin aja, aku tunggu di sini, katanya sambil duduk di kursi murid. Aku segera memindahkan barang-barang yang ada di dalam bak plastik itu dan menatanya. Ngek, suara kursi murid bergeser. Aku juga mendengarnya, namun aku mengira suara itu berasal dari kursi temanku karena kebetulan ia duduk di kursi murid. Sekali lagi kamu ganggu, awas aja ya. Temanku berbicara, dengan nada yang agak keras. Aku menoleh padanya dengan agak bingung, siapa yang ganggu, tanyaku. Gak apa-apa, lanjutin aja, katanya padaku. Namun aku tidak percaya begitu saja, aku berjalan mendekatinya dengan perasaan yang takut. Siapa bu yang gangguin, tanyaku. Di sini emang ada penunggunya, Jail dia, kata temanku. Dari awal aku digangguin, aku sudah berpikir begitu. Tapi ini jahil banget sama kayak di gudang, ujarku. Kalau di gudang itu ada kuntilanak, emang kadang suka ganggu tapi jarang-jarang. Kalau yang di sini itu anak kecil, katanya padaku. Kok bisa tahu bu, tanyaku. Iya, aku bisa lihat makhluk kayak gitu, jawabnya. Aku terdiam sejenak mendengar temanku itu bisa melihat makhluk halus. Kalau anak itu jahil atau usil dimarahin aja, atau ancam apa gitu. Kalau masih usil entar bilang sama aku biar aku jewer, hehe, katanya padaku sambil tertawa. Hahaha, siap kataku. Sedang ngobrol sama temanku, tidak sengaja aku melihat sosok anak kecil berdiri di pojok belakang kelas. Badannya menyerupai anak kecil namun berwarna hitam. Rambutnya hitam pendek tapi seperti gimbal. Aku melihatnya sekilas namun sosok itu telah menghilang saat aku mencoba melihatnya kembali dengan jelas. Kali ini aku yakin semua sekolah memang ada penghuninya. Sekolah yang dipakai saat siang hari dan kosong saat malam merupakan tempat favorit bagi makhluk halus. Mungkin sekolah lain memiliki cerita yang lebih menyeramkan, namun aku telah membuktikan di sekolahku kalau mereka memang ada.